Oke guys, ketemu lagi bersama aku Yasin dan di sini kita akan bahas chapter kedua yaitu tentang apa ya? Nah, persediaan. Nah, langsung aja ya. Konsep inventory atau persediaan. Nah, pengertian inventory. Inventory itu adalah barang yang dibeli untuk dijual kembali. Nah, berarti ada kaitannya dengan perusahaan dagang. Nah, jadi fokus kita adalah ke perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu membeli barang untuk dijual kembali. Kalau dia dibeli bukan untuk dijual kembali, berarti bukan inventory. Bisa jadi masuk equipment atau ke pemakaian pribadi juga bisa. Nah, lanjut ya. Perbedaan sistem pencatatan inventory. Ada dua sistem pencatatan, yaitu perpetual dan periodik. Bedanya apa sih? Nah, perpetual simpelnya adalah bedanya itu di akun inventorinya. Nah, akun inventory yang pertama. Nah, kalau di perpetual akun inventorinya itu update. Nah, jadi nanti akun inventory di perpetual itu dia berubah-berubah gitu loh, fluktuatif. Nah, fluktuatif. Inventory dia akan bertambah, inventorinya akan bertambah ketika beli, ya kan? Nah, kemudian akan berkurang ketika jual. Artinya update. Nah, update, bro. Nah, kalau yang periodik, akun inventorinya itu tetap menunjukkan saldo awal tahun. Jadi semisal ada pembelian ataupun penjualan, itu inventory, akun inventorinya itu nggak berubah, nggak naik dan nggak turun, nggak berubah ya. Nah, terus dicatatnya kemana? Kalau kita misalkan beli, kalau kita jual itu dicatatnya ke akun mana? Periodik punya akun sendiri yang namanya purchase. Nah, jadi ketika dia beli nanti masuknya akun purchase. Kalau perpetual ketika dia beli nanti masuknya ke inventory. Nah, nanti ini kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi intinya adalah kalau perpetual akun inventorinya itu fluktuatif, sedangkan periodik akun inventorinya itu tetap. Nah, itu gampang kan? Perbedaan yang kedua mungkin ada akun-akun ya, nama akun-akunnya. Mungkin inventory lagi. Mungkin kalau akun-akun di perpetual itu lebih sedikit, akun-akun lebih sedikit. Kalau di periodik akun-akunnya lebih banyak, Contohnya nanti ada purchase diskon, purchase return dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian COGS-nya. Nah, COGS. Untuk COGS di perpetual dia diketahui. Nah, diketahui. Karena inventorinya juga fluktuatif. Jadi kita tahu berapa barang yang dijual gitu loh. Atau inventory yang hilang itu berapa. Bukan hilang ya. Istilahnya tuh keluar dari gudang gitu loh. Hilang kan dicuri, bro. Nah, lanjut ya. Kalau misalkan dia di periodik itu dia tidak punya akun COGS. Nah, tidak punya COGS. Nah, terus gimana nih? Kan COGS ini kan dibutuhkan di laporan keuangan, terutama di income statement. Nah, kan butuh COGS tuh. Kalau nggak ada COGS-nya gimana yang periodik? Nah, ini juga kita akan bahas di slide berikutnya. Lanjut ya. Nah, sebelum bahas tadi ya lebih lanjut terkait dengan periodik dan perpetual, aku bakal bahas dulu tentang FOB. Ya, istilahnya
pengakuan hak barang lah. Ini ada di siapa gitu loh, di penjual atau di pembeli. Kapan barang itu menjadi hak kita. Nah, istilahnya kapan ya? Kapan barang menjadi hak kita. Nah, oke. Shipping point dan destination. Ada dua FOB. Shipping point, semisal di sini ada gudang penjual. Di sini ada gudangnya penjual ya. Nah, ini penjual. Nah, di sini ada gudangnya pembeli. Nah, ini yang beli nih. Yang beli cewek misalkan. Iya. Nah, pembeli. Nah, kan ada jarak tuh di antara kita. Enggak ding. Ada jarak di antara penjual dan pembeli. Nah, pembeli katakanlah beli barang ke penjual, kan harus diantar tuh pakai jasa antar. Nah, misalkan jasa antar. Nah, JNE misalkan. Nah, ini jasa antarnya. Ini mobil ya. Nah, anggap aja mobil lah ya. Nah, jasa antar JNE. Penjual dia akan mengirimkan barang lewat JNE. Kemudian JNE melakukan perjalanan dari gudang penjual ke gudang pembeli dan sampai. Kalau dia FOB-nya shipping point, maka peralihan hak ya, tadi ya hubungannya sama hak, peralihan hak itu terjadi di sini. Nah, jadi barang ketika posisinya masih di sini, dia masih menjadi hak penjual. Nah, di perjalanan barang ini berarti sudah jadi haknya pembeli. Jadi semisal di tengah jalan ternyata ada kecelakaan atau banjir atau mobilnya meledak gitu kan otomatis barangnya itu hancur. Kerugiannya berarti ditanggung oleh si pembeli. Karena saat perjalanan itu sudah jadi haknya pembeli. Jadi fokus utamanya adalah peralihan haknya itu di sini. Nah, di sini ya. Peralihan hak. Nah, beda dengan destination. Kalau destination di sini ada gudang penjual. Sini sama ya, gudang pembeli. Nah, ini ada penjual. Sini ada pembeli. Nah, di sini JNE melakukan perjalanan sampai di depan rumahnya si pembeli. Nah, JNE. Nah, peralihan hak di destination, FOB destination itu di sini. Nah, peralihan haknya di sini. Peralihan hak. Jadi barang yang ada di JNE ini akan menjadi haknya pembeli ketika sudah sampai di gudangnya pembeli. Ya namanya kan juga destination. Kuncinya destination, tujuan. Jadi barang itu sudah menjadi haknya si pembeli ketika sudah sampai di tujuan. Nah, berarti dari sini ke sini di perjalanan, nah masih menjadi haknya penjual. Semisal di perjalanan ini ada kecelakaan atau banjir atau kebakaran dan barangnya hancur, maka akan menjadi kerugian si penjual. Nah, konsep lainnya adalah kan kalau FOB shipping point ketika di perjalanan dia itu jadi haknya pembeli, maka yang bayar ongkir adalah si pembeli. Nah, yang bayar ongkirnya pembeli. Nah, kalau yang ini berarti yang bayar ongkir adalah si penjual. Yang bayar ongkir penjualnya. Nah, karena haknya penjual, jadi yang bayar ongkir adalah penjual. Kalau yang ini bayar ongkir adalah pembeli.
Itu ya konsepnya. Nanti tergantung di soal kita posisinya sebagai pembeli atau sebagai penjual. Nah, kan bisa jadi kita sebagai pembeli, misalnya kita pulakan barang gitu loh, nyetok barang, kan harus beli dulu di penjual. Kemudian kita menjual ke customer kita, ke pelanggan kita. Berarti kan posisinya kita sebagai penjual. Maka dilihat posisi kita sebagai pembeli atau penjual. Kemudian FOB-nya itu shipping point atau destination. Gitu ya. Nah, lanjut. Ya. Nah, ini dia tadi. Perbedaan sistem pencatatan inventory. Di sini aku bakal bahas dua hal ya. Nah, yang pertama itu pencatatan saat pembelian. Yang kedua itu pencatatan saat penjualan. Nah, kan konsep inventory tadi apa? Beli untuk dijual kembali. Jadi, sekarang kita akan bahas dulu pembelian. Jurnal pembelian. Ada perpetual, ada periodik. Nah, semisal ada soal, katakanlah apa ya, PT, jangan PT deh, Adi Elektronik. Nah, Adi ini punya elektronik. Dari kemarin kita Adi terus ya, nggak apa-apa deh. Adi Elektronik itu jualan laptop. Nah, dia itu beli 10 laptop. Nah, 10 laptop harganya itu satu laptop 1 juta. Nah, satu laptop 1 juta. Kemudian ongkirnya itu 1 juta dan misalkan adalah FOB-nya ya. FOB-nya itu FOB shipping point. Nah, pembayarannya misalkan kredit 2/10 N30. Maksudnya itu diskon 2% ya kan, ketika dibayar 10 hari. Nah, itu. Jurnalnya gimana? Nah, ketika dia pakai pencatatan perpetual, maka jurnal yang dicatat adalah misalkan ini 1 Januari ya, 1 Januari. Berarti 1 Januari dia akan ngejurnal apa yuk? Nah, pakai akun inventory. Inventory-nya kan nambah, inventory. Kan tadi perpetual itu inventory-nya fluktuatif, berubah-ubah. Nah, kreditnya adalah akun payable karena dia utang gitu. Akun payable. Berarti 10 juta. 10 juta. 10 juta. Kalau periodik gimana? Periodik dia pakai akun purchase, tidak memakai akun inventory. Kemudian akun payable sama ya, akun payable 10 juta, yang ini juga 10 juta. Nah, lanjut ya, kan ada FOB-nya nih, FOB shipping point. Kita posisinya sebagai pembeli, FOB-nya shipping point. Berarti yang harus bayar ongkir adalah kita kan, yang bayar ongkir kita. Tapi kan biasanya JNE itu nggak mau kan, masa ya dia mau dia nganterin barang gitu, tapi belum dibayar. Kan biasanya ditalangi dulu gitu, ditalangi sama penjualnya. Nah, berarti akan menambah inventory-nya dia kalau di perpetual. Menambah utangnya juga, akun payable. Jadi kayak kita beli di Shopee gitu loh. Kan ada ongkirnya kan. Nah, ongkirnya kan masuk ke tagihan kita gitu. Logikanya kita yang bayar gitu loh. Kita yang bener-bener bayar JNE. Tapi yang ngasih uangnya ke JNE kan si penjual. Si penjual itu nalangi dulu. Berarti inventory pada akun payable senilai 1 juta. 1 juta. Pakai akun inventory kalau dia perpetual. Tapi kalau periodik, dia tidak pakai inventory. Ada akun yang namanya break in. Nah, menambah akun payable. Itu ya, teman-teman. Jadi itulah sebabnya kenapa akun di perpetual itu lebih sedikit dari di periodik.
karena ada tambahan-tambahan ini gitu loh. 1 juta, ini juga 1 juta. Nah, gitu ya. Semisal ternyata ada retur gitu loh, pengembalian dari 10 laptop ini ada yang kardusnya cacat misalkan, ada 2 gitu. Tanggal 5 Januari itu ada retur. Nah, berarti kan kalau perpetual utangnya ngurang kan, utang si Adi karena ada yang dikembalikan. Akun payable pada inventory lagi. Nah, inventory-nya kan berubah-berubah terus, berubah. Ini kalau perpetual. Berapa berarti? 2 juta. 2 juta. Asumsikan tidak ada ongkir sama sekali biar gampang. Nah, kalau periodik, kalau ada retur gimana? Dia punya akun sendiri. Nah, akun payable sama ya debitnya ya. Kreditnya adalah purchase return and allowance. Jadi dia punya akun sendiri. Nah, bukan pakai inventory. 2 juta sama 2 juta. Nah, gitu ya. Ternyata ini kan dia dapat diskon 2% kalau dilunasi 10 hari setelah pembelian. Nah, pada tanggal 9 Januari si Adi ngelunasin utangnya. Berarti kan dia dapat ongkir kan? Dapat diskon. Ongkir mulu. Dapat diskon gitu. Nah, berapa yang didiskon? Ya, pembelian bersihnya gitu loh. Kan dia beli 10 juta, dikembaliin 2 juta. Berarti pembelian bersihnya adalah 8 juta. Nah, berarti yang didiskon adalah 8 juta kali 2%. Nah, berarti dia akun payable-nya hilang. Nah, akun payable-nya hilang kan? 8 juta. Nah, terus cash yang dibayarkan otomatis lebih kecil dari 8 juta kan karena ada diskon. Nah, diskon ini masuk ke inventory. Ingat, diskon itu terhadap pembelian. Jadi ongkir, ini kan ongkir nih. Ini kan ongkir. Ongkir itu tidak didiskon. Tidak didiskon. Ya kali, ongkir kan urusan lain kan ke pihak ketiga. Beda. Cashnya berapa? Inventory-nya, ini diskon ya. Nah, diskon masuk ke inventory sebagai pengurang inventory. Diskonnya 2/100 kali berapa? 8 juta. Nah, 8 juta. Berarti berapa? Coret 16. 160.000. Nah, 160.000. Nah, cash yang dibayarkan berarti cash yang dibayarkan berapa? 7 juta 7,84 juta. Nah, gitu ya. Cash yang dibayarkan berarti 7.840.000. Nah, terus kan kita masih utang ongkir nih karena FOB-nya shipping point. Berarti kita harus bayar utang ongkirnya juga. Nah, bayar ya kan udah ditalangin gitu kan sama si penjual, berarti kita harus bayar pada cash. Nah, cash senilai ongkirnya adalah 1 juta. Nah, kalau di periodik jurnalnya gimana? Hampir sama. Akun payable cash. Nah, yang beda di sini, dia tidak masuk ke inventory kalau ada diskon, tapi punya akun sendiri yang namanya purchase discount. Akun payable-nya itu 8 juta, sama. Ini juga sama. Nilainya sama, yang beda akunnya doang. Nah, 160.000. Nah, ongkirnya sama kan, juga dibayar kan. Kalau ongkir mah nggak ada kaitan beda atau sama, tapi tetap sama. Beda atau sama tapi tetap sama, maksudnya gimana? Ya udahlah, itulah. 1 juta sama intinya. Nah, ini jurnal-jurnal pembelian. Semisal kita ubah ya. Kita ganti pulpen dulu biar gampang. Nah,
Nah, kita ganti warna ke warna biru. Semisal FOB shipping point ini, FOB shipping point kita ubah menjadi FOB destination. Berarti siapa yang bayar ongkirnya? Yang bayar ongkirnya adalah si pembeli kan? Si pembeli. Yang bayar ongkirnya adalah si penjual. Ingat konsepnya tadi. Ingat. Nah, ini ya. Yang bayar ongkir adalah si penjual. Kalau dia destination. Nah, berarti jurnal 1 Januari sama. Nah, ini benar ya, sama. Ini ada nggak? Tidak ada jurnal ini. Karena yang bayar adalah si penjual. Jadi masuk ke bebannya si penjual. Kita nggak urusan. Sama juga ini. Ini nggak ada. Kalau FOB-nya destination, kita coret. Tidak ada. Nah, 5 Januari. Ya ini sama ya, nggak masalah ya. Kan hubungannya sama ongkir. Terus diskon sama. Ini ada nggak akun ini? Tidak ada. Karena tidak ada ongkir. Coret. Nah, bedanya itu. Teman-teman. Gampang kan? Ya, ganti lagi. Lanjut ya. Kita ke jurnal penjualan. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas tuh pembelian. Nah, ini pembelian. Sekarang kita bahas ke penjualan. Berarti posisi kita sebagai penjual. Jurnal penjualan. Sama. Adi Elektronik dia ngejual 2 laptop ke pelanggannya, namanya Susi. Nah, 2 laptop ke Susi. Harga satu laptopnya itu 2 juta. Nah, FOB-nya shipping point, kemudian ongkirnya itu senilai ada 100.000. Nah, ongkirnya 100.000, kemudian dibayar secara kredit 2/10 and 30. 2 itu maksudnya diskon 2% ketika dibayar 10 hari setelah Susi beli. Nah, terus ada yang kurang nggak? Oh iya, HPP-nya. HPP laptop kan tadi 1 juta kan ya, 1 juta. Nah, si Adi beli laptop ke suppliernya kan 1 juta. 1 Januari. Jurnalnya gimana? Nah, jurnal 1 Januari. Berarti akun receivable, ya kan? Akun receivable pada sales revenue senilai berapa? 2 kali 2 berarti 4 juta. Periodik gimana? Yang ini sama ya, akun receivable pada sales revenue senilai 4 juta, sama 4 juta. Nah, kalau di perpetual dia ada tambahan jurnal, yaitu cost of goods sold pada inventory. Nah, senilai ini ya, 1 juta kali 2 laptop, berarti 2 juta. Nah, ini ada nggak? Tidak ada. Nah, lanjut ongkirnya nih, FOB shipping point. Posisi kita sebagai penjual. Balik lagi, FOB shipping point, posisi kita adalah si penjual. Berarti yang bayar adalah si pembeli, yaitu si Susi. Berarti yang bayar adalah si Susi. Nah, tapi ditalangi dulu oleh kita yang bayar ke JNE. Nah, jadi kita nalangi dulu akun receivable kan, menambah piutang kita atau menambah utangnya si Susi. Nah, pada cash, kita kan keluarin cash ke JNE senilai 100.000. Nah, ini juga sama ya. Sama. Jurnalnya sama ya, biar cepat. Nah, tanggal 5 Januari ada pengembalian 1 laptop. Misalnya ada keyboardnya yang rusak, berarti kan dikembalikan sama si Susi. Jurnalnya adalah sales. Nah, pakai akun sales return and allowance pada
akun receivable. Senilai 2 juta kan yang dikembalikan 1. Ini jurnalnya sama, sama. Nah, yang beda di sini ada inventory pada COGS. Ini ya, cost of goods sold. Itu dikembalikan 1 juta, Kalau ini dicatat enggak? Tidak ada jurnal. Karena awalnya juga nggak nyatet, berarti di sini juga nggak nyatet. Kalau ini kan dia nyatet, makanya dicatat lagi. Nah, perpetual tadi konsepnya adalah inventory-nya berubah-berubah. Nah, ini berubah-berubah. Nah, kemudian pada tanggal 9 Januari si Susi ngelunasin utangnya. Jadi kita terima cash. Ada sales discount. Pada apa tadi? Oh iya, akun receivable. Akun receivable-nya berapa? 2 juta ya. Kan 4 juta dikurangi ini ya, 2 juta yang ongkir nanti dulu. Nah, berarti 2 juta. Diskonnya adalah 2% dari 2 juta. Berarti 40.000. Jadi yang dibayar adalah 1 juta 1,96 juta. Dia dapat cash, si Adi dapat cash 1,96 juta. Periodik jurnalnya gimana? Sama. Terus ada tambahan ongkir tadi ya, kita kan nalangin dulu. Berarti kita dapat cash pada akun receivable. Nah, senilai 100.000. Ini juga sama jurnalnya, sama. Nah, berarti yang membedakan si periodik dengan si perpetual adalah di mana? Ini ya, di inventory, yang ada inventory-nya nih. Nah, di COGS inventory. Nah, di sini. Konsep awalnya tadi apa? Di periodik dia tidak punya COGS. Makanya nanti gimana cara nentuin COGS-nya? Nanti kita di akhir bahas gitu. Berarti yang beda ini, jurnal ini yang dilingkarin nih dan ini. Nah, terus gimana ketika nanti FOB-nya bukan shipping point tapi destination? FOB-nya destination misalkan nih. Oke, ini aku ganti dulu ya. Nah, biar jelas. FOB-nya kita ubah jadi destination. Berarti yang bayar kita kan, ini masuk beban kita mana? Nah, ini penjual, destination, hak penjual. Berarti yang bayar adalah si penjual, kita yang bayar. Nah, jurnal ininya sama, bener ya? Sama. Yang beda kan ini kan, yang di jurnal ongkirnya kan beda. Bukan akun receivable pada cash, tapi jurnalnya adalah di sini yang aku tulis ya. Jurnalnya berarti menjadi beban kita, masuk sebagai break out pada cash. Jadi kita yang bayar. Emang ini jadi expense kita, Ini menjadi expense senilai 100.000. Nah, jadi jurnal ini nanti nggak ada, diganti dengan ini. Nah, sama antara perpetual dan periodik itu sama. Ini nggak ada masalah ya, sama. Kan ini kaitannya dengan ongkir doang. Ini sama. Yang beda, nah ini tidak ada jurnal. Di jurnal nggak ada, kan nggak ada sangkut pautnya sama pembeli. Ini adalah kewajiban kita, expense kita. Berarti tidak ada jurnal sama sekali di saat pelunasan. Gitu ya. Jangan ini ya, menjurnal cash pada break out aja, jangan. Itu salah. Udah sampai ini doang. Berarti bedanya cuma ini kalau pakai destination. Itu ya teman-teman. Lanjut. Kita ke arus pembiayaan. FIFO dan average. Nah, ganti dulu.
Arus pembiayaan FIFO dan average. FIFO itu singkatan dari first in, first out. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi barang yang pertama masuk itu pertama keluar. Jadi ini ada gudang. Ini katakanlah ada gudang, ya kan? Gudang. Kan kita beli barang, ini barangnya. Nah, masuk ke gudang. Nah, ketika kita jual, yang pertama masuk ya yang pertama kita jual gitu alurnya. Average itu rata-rata. Lanjut ya. Beda antara FIFO dan average. Kalau FIFO tadi ya, first in, first out, average nanti pakai harga rata-rata. Ini terkait dengan pencatatannya aja teman-teman gitu. Pencatatan terkait dengan pencatatan. Berarti nanti kaitannya dengan COGS. Nah, kita akan bahas ini FIFO. Nah, kan bisa jadikan harga tuh berubah-berubah. Misalkan kita beli awal harganya 5.000. Nah, per ininya per buahnya itu 5.000. Kemudian kita beli kedua kalinya ternyata bukan 5.000, ternyata lagi naik nih harganya jadi 5.500. Nah, per buah. Kemudian kita beli yang ketiga, berarti turun lagi nih, misalkan nih turun jadi 5.000 lagi. Nah, per buah. Tanggal 4-nya naik lagi 6.000 per buah. Kan harga pasar kita nggak tahu kan, bisa naik bisa turun gitu loh. Nah, FIFO. Nah, ini nanti kaitannya dengan penggunaan COGS. COGS-nya berapa gitu loh. Kalau dia pakai FIFO, yang pertama masuk yang mana? 5.000. Kemudian yang masuk kedua 5.500, yang masuk ketiga 5.000, yang masuk keempat adalah 6.000. Gitu ya. Kaitannya dengan apa? COGS. Nah, lanjut dulu. Semisal yang 5.000 kita saat itu beli ada 200 buah. Kemudian yang 5.500 kita beli ada 100 buah. Kemudian ini 100 buah. Yang ini ada 200 buah. Nah, gitu ya. Kemudian saat itu kita ngejual ke pelanggan sebanyak berapa? Misalkan 250 buah. Nah, kan tadi ada dua pencatatan kan, perpetual dan periodik. Kalau periodik ada kaitannya dengan COGS nggak? Nggak ada. Saat ngejual itu nggak ada. Jadi kita nggak akan ngurusin dulu yang periodik. Kita akan ngurusin yang perpetual. Berarti kan kita ngejurnal nih. Ini kan COGS-nya. Nah, harga jualnya misalkan lebih dari ini. Nah, berarti kita nerima, katakanlah ini kita jual ke pelanggan itu pakai cash lah. Kita nerima cash biar gampang aja. Cash pada sales revenue. Kita nggak tahu nih harga jualnya mau berapa. Katakanlah harga jualnya berapa ya enaknya? 6.000 deh. 6.000 berarti kali 250. Ada berapa? Banyak ya. Bentar, aku ambil kalkulator dulu. 6.000 kali 250. Berarti ada 1.500.000. 1,5 juta. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa COGS-nya? Nah, COGS inventory akun ini itu berapa? Nah, kan tadi beli 250 buah. Berarti yang mana sih yang sebenarnya keluar? Yang ini. Yang ini keluar 200, yang ini keluar 50. Nah, berarti COGS-nya adalah 5.000 dikalikan dengan 200 buah
kemudian ditambah dengan 5.500 dikalikan dengan 50 buah ditambah gitu ya. Berarti ada berapa? Ini sama dengan 1 juta ya. 5.000 kali 200 sama dengan 1 juta. Kemudian 5.500 kali 50 sama dengan 275.000. Berarti total COGS-nya adalah 1,275 juta. Gitu ya, 1,275 juta. 1,275 juta. Nah, jadi pakai itu teman-teman. Pakainya adalah yang pertama masuk, yang pertama keluar ini. Nah, gitu. Itu kaitannya dengan COGS. Nah, semisal tadi average ya. Kalau average gimana? Bentar. Di-cut dulu ya. Nah, tadi kan kita udah bahas FIFO ya. FIFO. Sekarang kita bahas yang average. Nah, pakai data yang sama. Nah, yang ini ya. 5.000 kali 200 buah. 5.500 kali 100 buah. 5.000 kali 100 buah, 6.000. Pakai data yang sama. Nah, tadi 5.000 ya yang pertama. Dia pertama beli 5.000 kali 200 buah. Berarti ada total 200 buah ya. Ada total berapa? 5 kali 2, 10. 1 juta. 1 juta. Nah, yang kedua dia jual apa? Beli ya 5.500 kali 100 buah. Berarti ada 550.000. Kemudian yang ketiga tadi berapa? 5.000 ya. 5.000, kita tulis ulang aja. 5.000 kali 100 buah. Ada 500.000. Kemudian yang ketiga itu 6.000 kali 200 buah. 200 buah. Sama dengan 1.200.000. Nah, kalau di average kita jumlahkan dulu. Total kuantitasnya berapa, total uangnya berapa. Total kuantitasnya berarti ada 10.000 ya kan, 15.500 ditambah 6.000 sama dengan 21.500. Nah, ininya jumlah rupiahnya ada berapa? Berarti 1 juta ya kan, ditambah 550.000 ditambah 500.000 ya kan, ditambah 1.200.000, 3.250.000. Nah, nanti ini dibagi dengan jumlah barangnya. Berarti berapa? Average ya. Nah, ini harga average rata-rata, harga average per buah adalah 3.250 dibagi dengan 21.500 dibagi 21.500. Jumlahnya adalah sorry, salah, bukan yang ini. Nah, yang dijumlah, yang dibagi ini ya, buahnya dong. Ini kan harga ininya. 200, 100, 100, 100. Berarti 600 buah ya. Sorry, ini yang salah. 600 buah. 600. Ini berarti bagi 600 buah. Pantesan angkanya aneh. Nah, 600. Berarti
harga rata-ratanya adalah 5.416. Nah, ini nanti menjadi COGS. Jadi kasusnya sama. Semisal tadi ya, yang ini dia jual ke pelanggan 250 buah. Jurnalnya sama gitu. Berarti kalau perpetual ya, kalau periodik kan kita nggak bahas. Perpetual cash pada sales revenue, makanya sama ya, kita jual 6.000 berarti 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta. Kemudian yang jurnal kedua kan COGS pada inventory. Nah, inventory-nya senilai ini, kalau yang ini kan 1,275 juta. Kalau yang ini berapa? Kan berarti 250 barang yang dibeli dikalikan dengan harga rata-ratanya 5.416. Berarti 250 kali 5.416 sama dengan 1,354 juta. Kan beda angkanya, 1,354 juta. Jadi beda teman-teman antara yang kita pakai average dengan kita pakai FIFO. Nah, kelihatan bedanya kan? Nah, itu. Ini apa sih? Nah, gitu ya. Lanjut. Oh iya, tadi penentuan COGS-nya gimana nih? Penentuan COGS. Nah, penentuan COGS. Kalau perpetual, ya gampang kan? Perpetual dia sudah diketahui. Kan tadi dia ini fluktuatif. Jadi dia punya akun COGS. Tinggal lihat aja di neraca saldo atau di ledger atau buku besarnya. Kalau yang periodik ini, nah yang tanda tanya gitu. Gimana cara nentuinnya? Penentuan COGS di periodik. Ada rumusnya teman-teman. Jadi untuk mereka perusahaan yang pakai sistem periodik, dia punya laporan tersendiri yang namanya COGS statement. Nah, yang isinya adalah net purchase. Net purchase. Ingat net purchase ya teman-teman. Net purchase ditambah dengan beginning inventory dikurangi dengan less ending inventory. Dijumlahkan di total ya, maka akan ketemu nilai COGS. Nah, ini rumusnya. Nah, net purchase sendiri itu ada rumusnya. Net purchase itu terdiri dari, nah, purchase, kan kita punya akun purchase kalau di periodik kan. Purchase dikurangi dengan purchase dikurangi dengan purchase return and allowance, ya kan? Nah, terus dikurangi lagi dengan purchase discount, kemudian ditambah dengan freight in atau ongkirnya. Ingat ya rumusnya. Purchase dikurangi dengan purchase return and allowance, dikurangi dengan purchase discount, ditambah dengan freight in. Semisal ada purchase, kita punya data purchase saldo akhirnya itu misalkan 10 juta. Nah, 10 juta. Yang dikembalikan purchase return and allowance-nya itu ada 2 juta. Kemudian kita dapat diskon saat itu, purchase discount itu 1 juta. Nah, itu ya.
Kemudian ada frag in. Frag in-nya itu misalkan 1 juta aja deh biar gampang. Nah, 1 juta. Di total kan? Nah, berarti purchase dikurangi dengan purchase return dikurangi dengan purchase discount ditambah dengan frag in. Ini kan hilang. Berarti total net purchase-nya adalah 8 juta. 8 juta purchase. Masuk ke sini. 8 juta. Bener kan nolnya kan? Nah, kita misalkan punya beginning inventory. Saldo inventory awal misalkan adalah 2 juta. Nah, saldo inventory akhirnya itu misalkan 1 juta. Maka COGS-nya adalah net purchase ditambah dengan beginning inventory dikurangi dengan ending inventory. Berarti berapa? COGS-nya adalah 8 tambah 2, 10 kurangi 1, 9 juta. Maka COGS-nya adalah 9 juta. Itu teman-teman, cara menentukan COGS di sistem periodik. Nah, kalau yang perpetual, dia kan udah diketahui secara fluktuatif. Kalau periodik, dia perlu rumus atau dibuat terlebih dahulu. Nah, caranya adalah ini dia. Pakai COGS statement. Nanti COGS ini masuk ke income statement. Gitu ya teman-teman. Sekian pertemuan kita di chapter 2. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Yeay, selesai.